Ya, Bapak Ibu, kegiatan kita dilaksanakan pada tanggal 20 sampai tanggal 24 Juli ya. Jadi sampai hari Jumat. Kita penutupan hari Jumat dan Zoom meeting hanya pada pembukaan hari ini dan Jumat saja. Karena kemarin masih ada yang tanya, Bu, apakah nanti pelatihannya itu setiap hari via Zoom meeting ya. Jadi Zoom meeting hanya hari ini saja dan hari Jumat nanti pada saat penutupan. Karena saya saya memahami Bapak Ibu pasti sekarang sedang sibuk-sibuknya di sekolah ya, PPDB dan lain-lain. Kalau harus Zoom meeting setiap hari, khawatirnya Bapak Ibu juga mengganggu kesibukannya ya. Jadi walaupun tidak Zoom meeting, tapi hari ini akan kita bahas semuanya Bapak Ibu secara garis besarnya materi kita seperti apa dan tugas-tugasnya apa saja nanti kita bahas semuanya. Kalau Bapak Ibu kurang jelas nanti bisa kita diskusi di Google Class ya atau di WA ya. Namun mohon maaf sebelumnya memang WA mohon izin saya tutup Bapak Ibu ya. WA-nya maksudnya saya kunci biar kalau ada pengumuman penting tidak tertutup dengan komentar-komentar ya. Karena kadang sudah saya upload hari ini materi apa, modul apa gitu, masih ada juga yang bertanya gitu, Bu hari ini materinya apa gitu ya. Apalagi kalau tidak saya tutup ya, seperti itu. Perkenalkan dulu Bapak Ibu, nama saya Eni Mawati ya. Kalau kemarin kita hanya di WA melihat suaranya kecil ya. Kurang keras Bu ya suaranya. Udah Bu, udah cukup jelas. Saya Widya Iswara, Bapak Ibu di PM4TK Penjas BK, email saya eni.usmawati@kemdikbud.go.id. Ya, ini pendidikan saya, S1-nya di UNESA, S2-nya di Universitas Negeri Malang, dan alhamdulillah pernah student exchange di beberapa University of Thailand, dan pernah juga mendapat beasiswa untuk mengikuti kuliah kewenangan tambahan di PLB UNESA ya. Jadi setelah mendapat beasiswa saya mendampingi sekolah inklusi yang ada di Jawa Timur ya. Saya yakin Bapak Ibu di SD pun menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus ya, anak ABK. Itu nanti kalau mau diskusi juga monggo silakan Bapak Ibu. Namun kali ini kita membahas materi dulu tentang modul F ya hari ini. Di modul F itu Bapak Ibu ada dua yang kita bahas ya, pedagogik dan profesional ya. Untuk pedagogik itu membahas tentang komunikasi efektif ya. Profesionalnya kajian materi IPS SD kelas mohon maaf ini belum saya ganti ya, kelas atas ya. Karena di pelatihan yang sebelumnya itu kelas awal Bapak Ibu ya, dan hari ini kita memang dua kelas, ada kelas awal, ada kelas atas ya. Jadi kalau materinya ini sudah kelas atas, judulnya tadi yang belum saya ganti. Begitupun kemarin videonya banyak yang bertanya juga ke saya, Bu, videonya kenapa masih kelas bawah ya? Karena materinya memang sama. Jadi untuk sementara kemarin mengisi kekosongan Bapak Ibu sambil mempelajari gitu. Alhamdulillah. Video yang ada itu saya share ke Bapak Ibu ya. Jadi satu modul yang saya bagikan tadi pagi Bapak Ibu ya, di satu modul itu ada dua ini yang dibahas, dua bab ya, pedagogik dan profesional ya. Nah di pedagogik itu ada tiga kegiatan pembelajaran ya. Satu modul ini ada tiga kegiatan pembelajaran ya. Kegiatan pembelajaran satu, kalau ada kata-kata KP itu saya singkat ya. Kegiatan pembelajaran satu itu jenis-jenis komunikasi dalam pembelajaran sekolah SD. Lalu di kegiatan pembelajaran 2, memilih strategi komunikasi yang efektif dalam pembelajaran SD. Di kegiatan pembelajaran 3, penerapan strategi komunikasi yang efektif dalam pembelajaran SD. Nah, lalu di modul profesional, itu kajian materi IPS, itu juga ada 3 kegiatan pembelajaran, ada 3 KP.
mulai dari konsep dasar IPS, kajian materi IPS kelas tinggi, dan kebinekaan masyarakat Indonesia dan dinamika kehidupan global. Jadi yang membedakan antara kelas atas dan kelas bawah itu di profesional ini ya. Kalau di kelas bawah, di profesionalnya itu ada 4 materi ya. Kalau pedagogiknya sama, kalau profesionalnya berbeda materi antara kelas atas dan kelas awal. Ya. Nah ini isi dari modul Bapak Ibu. Setiap kegiatan pembelajaran ini yang Bapak Ibu rangkum. Ya. Setiap kegiatan pembelajaran ini Bapak Ibu rangkum sesuai dengan indikator ininya ya, indikatornya ya, IPK. Ada IPK-nya ya. Jadi di setiap modul itu kan ada IPK, Bapak Ibu cari ya. Di LK-nya juga sudah, LK itu lembar kerja ya. Ada yang tanya juga, Bu, ini LK itu apa? LK itu lembar kerja. Di sana sudah saya beri keterangan kegiatan pembelajaran 1 itu KP1 itu di halaman berapa IPK-nya. Jadi Bapak Ibu kembangkan dari situ. Jadi tidak hanya merangkum ya, tapi dari IPK-nya. Ya. Kenapa dari IPK yang diambil Bapak Ibu? Karena ini sebenarnya modul-modul ini ada 10 ya, ada modul A sampai J, ada 10 modul. Pada saat Bapak Ibu UKG itu ada salah satu modul ini yang diambil ya, tapi kita tidak tahu modul yang mana dari 10 modul itu. Pada saat UKG, yang pernah UKG ya, itu kan pasti ada soal pedagogik dan soal profesional. Nah, pada saat tes UKG itu soal-soal yang Bapak Ibu kerjakan itu dikembangkan dari IPK ini ya. Dari IPK ini dikembangkan menjadi beberapa butir soal ya. Jadi itu agar Bapak Ibu juga sambil berlatih untuk UKG ya. UKG karena sebenarnya proses setelah UKG itu dianalisis yang nilai merahnya di mana, terus modul mana yang merah. Nah, modul itu yang akan dikaji lagi ya, seperti pelatihan yang diadakan oleh P2KPTK. Jadi yang kali ini kita mempelajari modul F. Dari 10 modul itu kita ambil 1 modul. Kenapa ada modul pedagogik dan profesional ya? Karena menurut kompetensi guru, standar kompetensi guru ya, bukan hanya guru BK ya, untuk semua guru standar kompetensi guru di Permendiknas nomor 27 itu standar kompetensi guru itu ada kompetensi pedagogik dan ada kompetensi profesional. Ya. Lalu ada kompetensi pribadi, kepribadian, dan kompetensi sosial. Ya. Nah, kompetensi pedagogik ini sangat penting ya. Sebelum Bapak Ibu mengajar, Bapak Ibu harus mengetahui ya kompetensi pedagogik ya, bagaimana kondisi peserta didik ya, mengetahui kelebihan dan kelemahan peserta didik, tipe-tipe belajarnya, gaya belajarnya, dan lain-lain ya. Itu kompetensi pedagogik. Jadi pada saat Bapak Ibu sebelum mengajar, kemampuan kompetensi pedagogik ini juga harus dipersiapkan ya. Lalu kompetensi kepribadian ya, ini berkaitan dengan kepribadian Bapak Ibu sebagai guru ya, bagaimana pribadinya, penampilannya ya. Lalu kompetensi sosial ya, dan kompetensi profesional ini berkaitan dengan profesi Bapak Ibu semuanya. Nah, ada beberapa tata tertib ya sebelum kita pelatihan, karena memang nanti di akhir Bapak Ibu ini akan mendapatkan sertifikat ya dari P2KPTK, akan mendapat sertifikat. Nah, tata tertibnya yang pertama, kalau Bapak Ibu belum masuk Google Class, tentunya Bapak Ibu harus punya email ya atau akun Gmail ya, karena untuk masuk Google Class itu hanya bisa menggunakan akun Gmail ya. Nah, dari pengalaman pelatihan sebelum-sebelumnya itu masih banyak yang kebingungan ya, tidak bisa masuk kelas. Ternyata setelah saya cek memang emailnya masih ada yang pakai Yahoo dan lain-lain ya. Jadi yang bisa masuk ke Google Class itu hanya
Gmail ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu mengunduh dan mempelajari materi yang sudah disediakan di Google Class ya. Jadi semua materi itu sebenarnya sudah ada di Google Class, tapi kenapa setiap hari saya upload ulang di WA itu hanya untuk mempermudah saja, gitu ya. Untuk mempermudah Bapak Ibu, setiap hari saya pandu. Kalau Bapak Ibu ingin mendownload sendiri di Google Class dan mau menyelesaikan semuanya lebih awal juga tidak masalah, gitu ya. Misalnya Bapak Ibu sempatnya mengerjakan hari ini, mau saya selesaikan semuanya, silahkan ya, di Google Class sudah ada semua tugas yang harus dikerjakan ya. Jadi memang hanya merangkum modul pedagogik dan modul profesional ya. Hanya merangkum itu kalau Bapak Ibu ingin, tapi memang rangkumannya agak banyak ya, karena itu tadi satu modul itu 3 kegiatan pembelajaran dan masing-masing kegiatan pembelajaran harus dirangkum ya. Jadi ada 6 KP satu modul itu. Modul pedagogik 3, modul profesionalnya 3 KP itu yang dirangkum ya. Itu lalu hadir pada saat live, kalau ada Zoom seperti ini, penutupan, pembukaan ya, mohon Bapak Ibu hadir apabila ada uzur atau ada berhalangan, bisa izin ke Pak Anto atau ke saya juga boleh ya. Mengikuti pretest dan posttest, untuk pretestnya tidak ada ya, jadi nanti di akhir saja itu ada posttest ya. Hari Jumat sebelum penutupan kita posttest. Ada beberapa yang sudah masuk di Google Class minta ini ke saya ya, minta apa kemarin itu namanya kode ya, kode token ya. Ya luar biasa Bapak Ibu ini ya, jadi sudah aktif, sudah mulai buka-buka sampai ke posttest juga ya. Tapi memang posttestnya masih belum bisa ya, karena posttest nanti bisa dibuka pada saat hari H. Kalau bisa dibuka sekarang nanti bukan posttest namanya ya, gitu ya. Jadi token akan dibagikan pada saat posttest ya. Biasanya posttest itu jam 9. Ada sekitar 15 soal Bapak Ibu ya, jam 9 sampai kalau waktunya saya beri waktu sampai jam 12 ya, tapi karena biasanya Bapak Ibu ada yang bisanya mengerjakan jam 10, ada yang bisa mengerjakan jam 11 gitu ya, makanya waktunya saya perpanjang gitu ya, dimulai jam 9 sampai jam 12. Jadi mau mulai mengerjakan jam berapa terserah Bapak Ibu, karena hanya 15 soal ya, itu untuk persiapan posttestnya. Dan soal posttest pasti dari modul, saya ambil dari modul. Makanya banyak tugas ya, karena dengan tugas-tugas ini saya yakin Bapak Ibu mau membuka modul. Kalau tidak ada tugas ya biasanya agak susah ya baca modulnya. Tuh ya, jadi harapannya Bapak Ibu tidak hanya mendapat sertifikat, tapi memang benar-benar mendapat ilmu baru, wawasan baru, pengalaman baru ya dengan membaca modul yang ada. Atau kalau mungkin memang ini sudah pernah dipelajari, saya yakin ya karena ini pelajaran Bapak Ibu setiap hari di SD ya, dengan membuka ini mengulang lagi yang sudah pernah dipelajari ya. Lalu menandatangani daftar hadir ya. Daftar hadirnya itu ada 2 di Google Class sama yang di Pak Anto ya. Bisa ditandatangani dua-duanya atau cukup yang di Pak Anto. Kalau di Pak Anto itu wajib ya, yang di-share Pak Anto setiap hari itu, setiap di-share mohon Bapak Ibu langsung tanda tangan karena khawatir lupa ya, biasanya ditunda-tunda akhirnya lupa. Itu ya. Lalu mengikuti secara aktif dan berpartisipasi pada setiap kegiatan yang dijadwalkan ya. Ya, maksudnya aktif di sini ya seperti ini, pada saat Zoom Bapak Ibu usahakan hadir kalau tidak ada kepentingan di luar ya. Lalu menyelesaikan semua tugas diunggah ke Google Class ya. Jadi tugasnya dikerjakan ya, terus diunggah lagi, diupload lagi di Google Class. Kan sudah ada room-nya itu ya. Kalau mengumpulkan tugas berarti di LK1 itu diklik ya, nanti dikumpulkan di kolom itu ya.
Kalau PPK literasi ya di kolom PPK literasi, jangan jadi satu, sudah ada roomnya sendiri. Karena saya sering ngoreksi itu banyak yang numpuk jadi satu mengumpulkannya, ya. Karena kolom penilaiannya itu ada sendiri ya di PPK literasi ada kolom penilaian, di ini juga ada di LK1 lembar kerja 1 ada penilaian sendiri. Kalau Bapak Ibu campur, saya bingung menilainya ya karena ada format penilaian di setiap Google Class gitu ya. Dan tugas ini bagian dari persyaratan untuk mendapatkan sertifikat ya. Kalau Bapak Ibu tidak hadir, diusahakan ada pemberitahuan ya, izin gitu ya. Di kelas-kelas sebelumnya saja Bapak Ibu ada yang sakit ya di opname di rumah sakit itu masih bersemangat ya, luar biasa Bapak Ibu ini. Sampai digantikan putranya gitu ya. Putranya izin ke saya, Bu, ibu saya lagi sakit, di foto, saya tidak tega itu lihat, tapi ibunya masih semangat, masih pengen ikut pelatihan ini. Ya, sampai saking semangatnya putranya yang membantu ya. Gitu. Nah, nanti ada penilaian Bapak Ibu, penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ya. Jadi dari 3 ini, nilai akhir nanti itu diambil dari nilai sikap itu 40%. Ya. Nilai sikap ya kedisiplinan Bapak Ibu dalam mengumpulkan tugas, ya keaktifan, ikut Zoom dan lain-lain ya. Nilai keterampilan itu dari tugas-tugasnya saya koreksi 60% ya. Dan tugas akhir itu post-test. Post-testnya 30% ya. Jadi nilai akhir ini diambil dari sini Bapak Ibu. Dari nilai sikap 40%, nilai keterampilan 60%, dan ditambah post-test 30% ya. Ini juga bagian dari persyaratan untuk mengambil sertifikat ya. Jadi pelatihan kita ini memang serius Bapak Ibu ya. Ini wujud dari bentuk terima kasih Bapak Ibu semua kepada P2 KPTK yang sudah memfasilitasi Bapak Ibu semuanya untuk mengadakan pelatihan ini. Jadi sebaiknya Bapak Ibu juga berusaha untuk mentaati ya setiap peraturan ya, mengumpulkan tugas dan lain-lain gitu ya. Jadi diusahakan hari Jumat pagi sebelum penutupan itu semua tugas sudah selesai ya. Kalau bisa per hari yang sesuai saya upload. Ya Bu, nggak ada suaranya. Mati suaranya mati. Bu. Ya. Nggak ada suaranya Bu. PowerPoint-nya masih nampak Bapak Ibu? Enggak. Enggak ada Bu, enggak ada. Putus-putus di sini. Mohon maaf. Hilang PowerPoint-nya. Ya, Pak. Ada suara Ibu, tidak tadi. Sudah terdengar suara saya? Sudah. Terdengar. Udah Bu. Terdengar. Udah muncul lagi Bu. Sudah terdengar. Sudah terdengar Bu. Udah Bu Eni sudah muncul. Ya, ada muncul PowerPoint-nya. Bapak Ibu, jadi ini ya kriteria penilaian dari 3 aspek ini ya, ini bagian dari persyaratan untuk mengambil sertifikat ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, tolong di mute dulu. Nah, kemarin mungkin Bapak Ibu sudah menyimak video yang saya berikan itu ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, ke modul, ada materi pengantar tentang PPK dan literasi. Ya, kenapa ada PPK dan literasi? Karena 2 hal ini Bapak Ibu ya, PPK literasi ini adalah program pemerintah yang diharapkan diinsertkan di setiap kegiatan pembelajaran. Ya. Jadi pada saat Bapak Ibu kegiatan pembelajaran itu diwajibkan di dalamnya itu sudah terintegrasikan PPK dan literasi. Ya.
Nah, tugasnya kemarin seperti ini yang saya share ya, databel seperti ini. Silakan diisi ya, kegiatan pendidikan karakter ya yang sudah pernah dilakukan di sekolah ya. Saya yakin di sekolah Bapak Ibu sebenarnya sudah ada kegiatan ya, namun masih bingung ya, ini masuk PPK atau tidak, masuk literasi atau tidak. Saya yakin kebingungan Bapak Ibu di situ. Sehingga saya lihat yang ditulis hanya sedikit kegiatannya ya. Jadi PPK ini di sini ditulis saja Bapak Ibu contohnya apa. Di sini nanti tinggal centang masuk religius, nasionalis, mandiri, gotong royong atau integritas. Tinggal centang saja. Misalnya contoh pendidikan karakternya. Berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu masuk mana? Religius atau mana? Kalau masuk religius kan dicentang religiusnya ya. Lalu Bapak Ibu cari lagi contoh yang lain ya yang berkaitan dengan nasionalis itu seperti apa, kemandirian, gotong royong dan integritas. Nanti saya jelaskan semuanya. Kalau untuk literasi ini nggak usah dicentang, ditulis saja di masing-masing kolom. Baca tulis, contohnya seperti apa, numerasi contohnya apa, ya. Sains seperti apa, ditulis contohnya di tabel ini. Kan sudah saya share ya kemarin format lembar kerja yang harus dikerjakan. Ya. Nah, sekarang kita bahas PPK dan literasi ini. PPK dan literasi ini untuk membekali generasi emas 2045 yang dibekali keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 yang dibutuhkan setiap siswa itu adalah salah satunya ya ini ada 3. Salah satunya adalah kualitas karakter. Nah, nilai utama karakter itu ada 5 ya, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas ya. Ini ada tepuk PPK-nya, Bapak Ibu mungkin sudah hafal ya. Di video saya kemarin juga sudah ada tepuk PPK ya. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong ya, gotong royong, integritas. Ya, nanti bisa dipraktekkan sendiri ya, biar lebih mudah ingat ya. Jadi ada tepuk PPK-nya. Lalu yang berikutnya literasi ya. Kalau kita bahas literasi itu tidak hanya baca tulis. Ada 6 bentuk literasi ya. Literasi bahasa, numerasi, sains, literasi digital, finansial, dan literasi budaya dan kewarganegaraan. Lalu ditambah lagi dengan kompetensi 4C ya, critical thinking, berpikir kritis, creativity atau kreativitas ya, komunikasi and kolaborasi yang 4C. Itu ya. Jadi 3 ini yang dibutuhkan untuk peserta didik dalam menghadapi abad 21. Jadi tidak hanya cerdas secara akademis ya, tapi karakternya dan mempunyai keterampilan literasi dan kompetensi. Ini 5 nilai utama religius, 5 nilai utama karakter ya. Dari religius ya, religius itu beriman dan bertakwa, menjalankan segala perintah, ya disiplin beribadah, dulu lingkungan, toleransi. Nah, ini religius. Kalau nasionalis itu mulai dari cinta tanah air, semangat kebangsaan, taat hukum ya dan lain-lain. Lalu kemandirian, di situ kerja keras, kreatif, disiplin, tangguh, ya, rasa ingin tahu dan menghargai prestasi, gemar membaca. Gotong royong ini kerjasama, solidaritas, keluargaan, bersahabat, ya, dan seterusnya. Lalu integritas ini kaitannya dengan kejujuran, keteladanan, tanggung jawab, ya, anti korupsi dan lain-lain. Nah, nanti Bapak Ibu dicari kegiatan di sekolah itu seperti apa ya, kaitannya dengan religius itu seperti apa, nasionalis seperti apa ya. Upacara bendera setiap hari Senin itu kan juga nasionalis ya.
dan banyak sekali contoh-contoh kegiatan yang lain. Ya, dan bisa diinsertkan juga di dalam mapel. Nah, nilai-nilai religius ini dari tokoh Ki Hajar Dewantoro ya, olah pikir, olah hati, olah raga, olah rasa, dan olah raga. Nah, strategi implementasi PPK ini ada PPK berbasis kelas, ada berbasis budaya sekolah, ya, dan PPK berbasis masyarakat. Ya. Berbasis kelas ini bisa diintegrasikan dalam MAPEL, ya, kegiatan pendidikan karakternya bisa diinsertkan dalam MAPEL, MULOK, ya, dan manajemen kelas. Kalau berbasis budaya sekolah ini pembiasaan nilai-nilai dalam keseharian sekolah, ya, branding sekolah, teladanan pendidik, ekosistem, norma, aturan, dan tradisi sekolah. Berbasis masyarakat, ini berkaitan dengan orang tua, dunia usaha, pelaku seni, budaya, sastra, ya, pemerintah atau Pemda. Ada Mars PPK, Bapak Ibu mungkin ingin bernyanyi bersama biar tidak ngantuk. Kita putar sebentar. Emas Indonesia bangsa Indonesia berkarakter Indonesia. Nanti bisa berlatih sendiri ya, di PowerPoint yang saya bagikan itu ada juga lagunya kalau nggak salah ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. PPK itu ada juga termuat di Perpres nomor 80 tahun 2014 dan di Permendikbud nomor 20 tahun 2018, lalu di PP nomor 19 tahun 2017 ya. Dan berikutnya adalah gerakan literasi nasional ya. Gerakan literasi nasional itu ada 6 ya, jadi tidak hanya baca tulis ya. Literasi numerasi, sains, ICT ya, digital, finansial, budaya dan kewarganegaraan. Nah, ini nanti Bapak Ibu juga disebutkan ya contoh kegiatan masing-masing seperti apa ya. Literasi baca tulis itu bisa misalnya membaca sebelum pelajaran dimulai, ya. Merangkum, itu kan juga termasuk kegiatan baca tulis. Numerasi ini berkaitan dengan angka-angka, ya. Jadi disebutkan dalam mapel juga bisa, ya. Atau kegiatan yang sifatnya dengan angka-angka, berkaitan dengan angka, membuat kode di buku, di perpustakaan, itu juga masuk numerasi.
Literasi sains itu kaitannya dengan sains, mapel sains ya, misalnya meneliti apa pertumbuhan apa, Mengamati. ya menanam apa di sekolah ya, berkebun di sekolah dan juga termasuk literasi sains. Lalu IT digital ya, IT digital ini memperkenalkan ke anak-anak ya, tentunya IT apalagi di saat pandemi seperti ini ya, tentunya Bapak Ibu dituntut untuk lebih kreatif, ya, kreatif di IT ya, karena kita harus pembelajaran jarak jauh, karena pembelajaran ini tetap bisa terlaksana ya, kita gunakan berbagai metode ya, menggunakan IT. Lalu literasi finansial ini berkaitan dengan keuangan ya, bagaimana memanage uang, bagaimana mendapat uang ya. Kalau sudah mendapat uang, bagaimana cara mengatur keuangan ini ya. Misalnya kegiatan menabung sekolah, kantin kejujuran dan lain-lain ya. Itu kan termasuk literasi finansial, atau misal mengajak anak-anak untuk praktek Buat makanan. buat makanan lalu dijual di sekolah ya, itu kan juga termasuk literasi finansial. Lalu literasi budaya dan warga negara, ini bisa memperkenalkan budaya ke anak-anak, bisa melalui ekstra tari ya, ekstra tari tradisional, atau memperingati apa hari-hari besar nasional ya, itu masuk dalam pelajaran. Banyak sekali contohnya Bapak Ibu ya. Itu lalu latar belakang kenapa ada PPK dan literasi ini Bapak Ibu ya. Dari data pada saat dilakukan PIRLS ya, Progress International Reading Literacy Study, itu Indonesia di tahun 2011 peringkat ke-45 dari 48 negara. Lalu dari PISA, Program for International Student Assessment, tahun 2009 itu peringkat 57 dari 65 negara. Tahun 2012 peringkat 64 dari 65 negara. Dan di tahun 2015 peringkat ke-64 dari 70 negara. Jadi tidak ada peningkatan sama sekali. Ya, ini prestasi siswa-siswi kita, peserta didik kita pada saat Olimpiade tingkat internasional. Ya, itu rata-rata prestasinya juara ketiga dari belakang, juara 2, juara 3, tapi dari belakang ya. Lalu di INAP, Indonesia National Assessment Program tahun 2016, itu nilai kemampuan membaca itu masih rendah, kurang ya, hanya 46,83% ya. Sehingga dari data ini Bapak Ibu perlu dirubah kurikulumnya, metode pembelajarannya ya, diinsertkan ya, maka dari situ diinsertkan literasi, diinsertkan PPK, pendidikan karakter, dan sekarang ada lagi high order thinking skill yang mengajak siswa untuk 4C itu tadi ya, critical thinking, creativity, apalagi tadi komunikasi dan kolaborasi, itu ya. Jadi ini perkembangan kurikulum di Indonesia ya, yang selalu berubah-ubah mulai dari tahun 47 ya, 47 itu masih rencana pelajaran dirinci dalam rencana pelajaran terurai. Tahun 4 berubah lagi, 68 ya, 73, 75 itu kurikulum 75 ya, dan di tahun 84 kurikulum 84, dan sampai sekarang ini yang sebelumnya tahun 2006 itu KTSP ya, terus diganti sekarang menjadi kurikulum 2013 ini yang terinsertkan PPK, literasi, dan high order thinking skill. Kita bahas sedikit ya, high order thinking skill itu seperti apa ya. Jadi pembelajaran Bapak Ibu dikatakan HOTS itu apabila sudah ada proses transfer knowledge ya, ada perpindahan pengetahuan dari guru ke peserta didik. Lalu ada critical and creative thinking ya, mengajak peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif. Lalu ada problem solving-nya ya, melalui
proses saintifik 5M ya. 5M, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, mengkomunikasikan ya. Jadi pembelajarannya itu tidak hanya guru menjelaskan ya, tapi ada 5 proses ini Bapak Ibu. Ada mengamati, menanya ya. Kita ajak peserta didik untuk mengamati. Misalnya Bapak Ibu menjelaskan materi tentang pertumbuhan apa misalnya, tentang pertumbuhan gitu ya. Biasanya kan jadi Bapak Ibu tidak hanya menjelaskan misalnya pertumbuhan apa anak-anak itu yang sering kecambah ya biasanya. Pertumbuhan kecambah. Kalau Bapak Ibu hanya menjelaskan kecambah itu tumbuhnya seperti ini, hanya menjelaskan anak-anak membayangkan. Tapi kita mereka mengamati secara langsung. Ya, jadi kita tidak menjelaskan, mengamati, bisa melalui. Mohon maaf, tolong di-mute. Mohon maaf, tolong di-mute yang masih masuk suaranya. Ya, jadi kita ajak mereka untuk mengamati langsung. Ya, bisa menggunakan video. Kalau misalnya tidak ada medianya langsung, bisa pakai video, bisa pakai gambar, ya, foto-foto. Jadi peserta itu semangat, ya. Lalu kalau mereka sudah kita ajak mengamati, pasti akan timbul pertanyaan, ya kan? Dari mengamati itu mereka pasti penasaran, kok bisa seperti ini? Ya, kalau sudah timbul pertanyaan, maka kita ajak mereka untuk coba kita kumpulkan informasi bersama. Kenapa kecambah itu dari kacang hijau ya awalnya bisa berubah menjadi kecambah, seperti apa prosesnya. Nah, akhirnya ada proses mengumpulkan informasi. Kalau sudah mengumpulkan informasi, maka mereka bisa menalar ya. Oh, ternyata kecambah seperti ini ya tumbuhnya. Mereka bisa menalar. Setelah itu bisa mengkomunikasikan, bisa menjawab pertanyaan, bisa menjelaskan ke orang lain ya. Gitu. Jadi ini ada 5M dalam proses pembelajaran saintifik ya. Jadi student center, tidak hanya teacher center, tidak hanya guru menjelaskan. Kalau dijelaskan saja anak-anak itu pasti bosan gitu ya. Tapi ada mengamati secara langsung. Dan ada model-model pembelajarannya, discovery learning, inquiry learning, problem based learning, PJBL ya, project based learning ya, dan seterusnya. Ya, jadi pelajaran yang aktif itu guru menciptakan pembelajaran sehingga siswa itu melakukan. Ya. Jadi ada sesuatu yang dilakukan, to do ya. Mereka diajak melakukan sesuatu, tidak hanya dijelaskan, dan ada proses mengamati ya. Melakukan itu dengan orang lain, dengan kerjasama kelompok. Mengamati bisa juga diri sendiri, kelemahannya di mana, kekurangannya di mana, introspeksi diri. Jadi ada perubahan paradigma ya, yang tadinya siswanya diberitahu, hanya dijelaskan saja, tapi sekarang sudah berubah paradigmanya, mencari tahu. Ya. Bisa dengan browsing di internet, ya, dan lain-lain. Literasi baca tulis, mencari di buku-buku, ya. Jadi dari yang guru sebagai sumber utama, akhirnya bisa berbasis aneka sumber belajar, ya. Jadi tidak hanya berpusat pada guru. Ya, dari tekstual menjadi pendekatan ilmiah ya, sampai pada verbalisme menjadi keterampilan aplikatif ya. Jadi setelah peserta didik diajak mempelajari suatu materi itu ada keterampilan aplikatif ya. Mereka bisa sampai tahap ke-6, CRIT ya, C6, kognitif 6 sudah menciptakan sesuatu. Ya. Jadi tidak hanya mempelajari saja. Sehingga kita bisa menggali potensi peserta didik, pembelajaran lebih bermakna, menghasilkan siswa yang cerdas pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya. Jadi tidak hanya cerdas pengetahuan atau akademiknya saja, ya, tapi cerdas dalam keterampilan dan dalam sikap atau karakternya. Ya, sehingga mempunyai kompetensi kecakapan abad 21, ya, critical thinking, creativity, kolaborasi, dan komunikasi efektif. Ini contoh soal yang HOTS Bapak Ibu ya. Kalau 2 kali 5 sama dengan 10, itu belum HOTS ya. Misalnya Bapak Ibu membuat soal,
Kalau zaman saya sekolah dulu tuh ya 2 kali 5 sama dengan titik-titik gitu ya. Itu masih belum HOTS ya. Zaman saya SD dulu soalnya kebanyakan seperti itu ya. Mungkin Bapak Ibu juga ya. Nah, kalau sekarang soal yang high order thinking skill itu contohnya ini. Buatlah 5 cara hitungan ya, baik dengan penjumlahan, perkalian, dan pengurangan yang hasilnya 10. Jadi untuk mendapat 10 itu tidak hanya 2 kali 5. Banyak cara ya. Kita ajak anak-anak itu untuk berpikir kritis ya. Sehingga tidak hanya satu saja untuk mendapatkan 10 itu tidak hanya satu cara, tapi berbagai macam cara. Makanya kadang soal HOTS itu kadang cenderung panjang ya. Soal-soal sekarang itu cenderung agak panjang ya. Namun belum tentu soal yang sulit itu soal yang HOTS ya. Belum tentu. Ya, tapi lebih ke 4C itu tadi, mengajak siswa untuk berpikir kritis, berpikir kreatif gitu ya. Ini contoh ya. Itu saja Bapak Ibu ya. Untuk modulnya coba kita buka Bapak Ibu, mungkin sudah dibuka juga, ada yang sudah buka. Ini modulnya ada 188 halaman ya. Kita beralih ke modul. Nah, ini modul kita itu ada 2 isi, pedagogik dan profesional ya. Pedagogik itu membahas komunikasi efektif dan profesionalnya kajian materi IPS sekolah dasar kelas tinggi. Ya, jadi yang pertama itu modul profesional dulu ya. Oh, di modulnya ternyata profesional dulu, tapi tadi yang saya bagikan ke Bapak Ibu pedagogik dulu ya LK-nya ya. Jadi nggak masalah Bapak Ibu kalau merangkum pedagogik dulu berarti dari bawah ya, dari kalau ini kan profesional ya, yang ini pedagogik benar. Ya, mohon maaf, sudah benar Bapak Ibu ya. Jadi pedagogik dulu baru profesional. Ini kan pedagogik komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu kita lihat daftar pustakanya ya. Di daftar pustakanya ada di halaman 1 sampai halaman 77 ya. Halaman 1 sampai 77 itu profesional ya. Nah, ini Bapak Ibu dicari IPK-nya ini halaman 27. Ya, ada setiap kegiatan pembelajaran dimulai dari kegiatan pembelajaran dulu. Jenis-jenis komunikasi dalam pembelajaran. Langsung diklik IPK, ini masih halaman 1. Kalau Bapak Ibu klik kan langsung ke IPK. Nah, ini yang dirangkum nanti. Di sini kan menjelaskan berbagai komunikasi yang efektif bagi peserta didik sekolah dasar kelas tinggi. Nah, berbagai komunikasi efektif seperti apa di uraian materi ini ada semua. Nanti silakan Bapak Ibu rangkum ya. Lalu yang kedua mengidentifikasi berbagai strategi komunikasi yang efektif, empatik dan santun baik secara lisan maupun tulis bagi peserta didik sekolah dasar kelas tinggi ya. Jadi Bapak Ibu cari IPK-nya. Di modul pedagogik itu ada 3 KP, masing-masing ada IPK-nya. Ya. Lalu IPK 2, ya. Atau langsung ke ini ya, tadi sampai halaman 77. 77. Halaman 77. Ini sampai halaman 63. Jadi kalau ada soal-soal nggak usah dikerjakan, Bapak Ibu. Kalau mau dikerjakan untuk diri sendiri nggak apa-apa, ya. Tapi kita hanya mengumpulkan lembar kerjanya saja. Ya. Nah, untuk modul yang profesional di sini, kalau di atas ini halaman 101. Kalau di bawah sini itu halamannya ini masih halaman Romawi ya. Jadi itu ya. Di sini halaman kalau di sini halaman 112 ya. Ini halaman 1. Ini yang profesional ya. Profesional itu
Ini mulai dari halaman 1, kegiatan pembelajaran 1 hakikat IPS, itu di halaman 11. Bapak Ibu buka indikator pencapaian kompetensi, nanti dirangkum juga ya. Jadi sampai halaman 75. Ada 3 kegiatan pembelajaran juga ya. Jadi mulai dari hakikat ilmu pengetahuan sosial, lalu kegiatan pembelajaran materi IPS kelas tinggi, dan materi 3 kebinakaan masyarakat Indonesia dan dinamika kehidupan global. Ya, nanti bisa Bapak Ibu baca-baca modulnya, PowerPoint-nya juga sudah ada, sudah saya share semuanya. Mungkin kita buka lembar kerjanya Bapak Ibu ya. Lembar kerjanya ini lembar kerja untuk pedagogik ya. Lembar kerja pedagogik ini Bapak Ibu ya, ini tugasnya ya. Jadi buat rangkuman sesuaikan dengan IPK yang ada di modul. Jika sudah selesai diupload lagi atau diunggah di Google Class. Sebaiknya Bapak Ibu gunakan nama email itu sesuai dengan namanya ya, karena saya memberi nilai juga bingung ya, antara nama di email dengan di absen tidak sama ya. Atau kalau misal ini kesulitan, minimal di LK-nya diberi nama, di Word-nya di atas ini misalnya tugas siapa diberi nama di situ. Ya. Kalau bisa emailnya disesuaikan dengan namanya. Ya, jadi itu. Ini rangkuman kegiatan pembelajaran 1, rangkuman kegiatan pembelajaran 2, di situ sudah ada halaman-halamannya, halaman berapa yang dibuka ya. Rangkuman kegiatan pembelajaran 3, ya. IPK-nya halaman berapa, ini IPK-nya apa saja, di situ sudah saya tulis, tinggal Bapak Ibu nanti mengembangkan materinya. Ini pedagogi tentang komunikasi yang efektif. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini pentingnya komunikasi ya antara guru dengan peserta didik ya. Jadi keterampilan komunikasi yang dipelajari di dalamnya ya, ada jenis-jenis komunikasi ya. Jadi bagaimana cara berkomunikasi yang efektif, empatik ya, santun ya, baik secara lisan maupun secara tulisan ya, dan bagaimana Bapak Ibu bisa mendengarkan anak-anak ya ketika mereka bertanya ya seperti apa, kita tanggapi ya. Jangan sampai anak SD, apalagi anak-anak kelas atas ya, biasanya mereka mulai berpikir kritis ya, jangan sampai mereka bertanya malah kita jawab dengan tidak enak gitu. Misalnya gurunya dalam kondisi yang sedang tidak baik gitu ya, jangan sampai itu terbawa di kelas ya, karena kalau misalnya ada anak bertanya terus tidak kita tanggapi atau malah dibentak gitu ya, itu nanti dampak psikologisnya ke anak itu juga ini Bapak Ibu ya, takutnya mereka nanti akhirnya tidak berani untuk kritis ya, yang tadinya berani bertanya karena dihambat oleh gurunya, tidak ditanggapi, akhirnya trauma ya. Kalau mereka bertanya, sebaiknya kita beri pujian, kita motivasi ya. Kalau misalnya kita lagi kondisi tidak fit, lagi tidak memungkinkan untuk menjawab, kita jelaskan apa adanya ke anak-anak, mereka pasti paham ya. Tergantung bagaimana kita menyampaikan ke mereka ya. Mungkin sekarang Bapak Ibu masih belum bisa menjawab, Bapak Ibu bisa menjawab besok ya, saya jawab ya, seperti itu. Jadi bagaimana komunikasi dengan anak-anak, ada empatik ya, empatik, kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak ini ya. Ada sentuhan ya, tapi sentuhan dalam arti tanda kutip ya, sentuhan positif untuk anak-anak ya, sehingga mereka termotivasi. Itu ya, tentang komunikasi yang harus dipelajari Bapak Ibu, nanti di modul ada semuanya, silakan dibaca. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa kita
komunikasikan di Google Class atau di WA grup ya. Sekali-kali nanti grup juga saya buka untuk diskusi bersama. Itu Bapak Ibu ya. Sudah hampir jam 10. Silakan berikutnya sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin kita ketemu. Ya, harapan saya setelah dijelaskan ini Bapak Ibu sudah tidak bingung lagi. Ya. Mumpung kita bertatap muka walaupun via Zoom, silakan Bapak Ibu bertanya. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya mau tanya Ibu. Ya, Bu Eni ya. Ya, silakan Bu ya. Ya, saya kemarin sudah menggunakan yang IPS. Berarti untuk yang LK hari ini IPS pedagogik. Ya. 2 itu aja ya Ibu. Kalau yang kemarin itu PPK dan literasi ya Bu Widya. Ya sudah. Kalau yang hari ini kita sudah masuk modul pedagogik. Modul pedagogik kan ada 3 KP, 3 kegiatan pembelajaran itu yang harus dirangkum ya. Jadi kegiatan pembelajaran 1, kegiatan pembelajaran 2, dan kegiatan pembelajaran 3. Jadi Ya, jadi 1 tapi nanti. Berarti hari ini setelah Zoom kita berarti mengerjakan 3 LK itu, kemudian kita menguploadnya ke GC lagi ya Bu? Iya. Iya, terima kasih Bu. Ya, sama Bu Dia ya. Ya, Bu Eni izin bertanya. Silakan Bu Ipet. Iya Bu Eni, Ya. saya minta maaf kemarin kan saya masih kurang paham tentang PPK dan GLN. Ya, Pengerjaan tugasnya seperti apa. Tadi setelah Ibu berikan gambarannya, saya sudah paham. Jadi minta izin saya tarik kembali tugas, boleh ya Bu Eni, saya perbaikin. begitu. Ya, boleh Bu, silakan. Nggak apa-apa. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eni. Ya, ya, sama-sama Ibu ya, saking semangatnya ya Ibu. Bu. Nggak apa-apa sebenarnya walaupun salah ya, namanya juga belajar gitu ya. Nah, padahal di video itu juga sudah saya share loh ya, persis dengan penjelasan yang sekarang ini ya. Tapi kadang memang pengennya dijelaskan secara langsung gitu ya. Iya Ya. Bu, terima kasih Bu Eni. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, Putri? Bu Eni. Ya, Bu Putri ya? Putri atau siapa? Bu, kemarin kan saya kirim LN tapi lupa dikasih nama. Oh gitu, Terus Bu. Pak ditarik lagi apa gimana ya? Iya, tapi di emailnya itu kan sudah ada nama. Iya. Emailnya kan, iya, di situ nggak masalah ya. Kalau makanya itu saya minta tolong emailnya kalau bisa nama ini ya sesuai dengan nama asli ya. Kalau memang sudah sesuai nama asli, nggak masalah. Ya. Tapi kalau emailnya masih kadang kan email dengan nama asli masih beda. Saya bingung memasukkan nilai karena kan nilainya harus sesuai dengan yang ada di daftar hadir seperti itu. Jadi kalau ini silakan diganti emailnya dengan nama masing-masing ya untuk sementara aja untuk pelatihan ini ya. Nanti setelah itu kalau mau diulang lagi bukan apa-apa. Bu. Ibu saya Bu. Ya, Bu, Bu Anissa. Atau Anissa. siapa dulu Bu ini? Anissa Bu. Bu Anissa dulu Pak Misla ya. Ya Bu Anissa. Ya. Maaf Bu, saya Bu Anissa. Karena kemarin saya belum upload untuk PPK. yang tugas kemarin sama literasi. Ya. Gimana ya Bu ya? Bisa upload sekarang? Karena Ya. kemarin kan belum saya kirim ke classroom. Bisa ya Bu, tugasnya kita kirim sekarang? Ya. Ada ini loh tuh. Iya. Terus saya mau nanya dulu sebentar. Mau nanya di sini. Bisa ya Bu ya? Enggak, Bisa itu. bentar, jangan masuk. Ya. Bisa. Oke, makasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mau tanya Bu. Ibu, saya mau tanya. Pak Misla sepertinya udah ngantri dari tadi ya. Pak Misla. Pak Mislanya belum siap. Ini yang nampak di layar saya Bu Destia ini. Silakan Bu Destia. Saya Bu. Ayo siapa dulu ini? Bu Destia ya. Saya Bu mau tanya. Baik, Ibu. Ini mau nanya Bu. Terima kasih sebelumnya. Bu Desti dulu Pak Johar ya. Iya, Bu Desti silakan. Baik, terima kasih Ibu.
Saya ingin bertanya mengenai tugas LK. Yang ditanyakan adalah strategi komunikasi yang efektif secara lisan maupun tulisan, Ibu. Apakah hanya konteks kita selama di sekolah, atau juga terkait dengan kita sekarang sedang pembelajaran di rumah, sedang PJJ seperti ini, Ibu? Iya. Karena itu merangkum Bapak Ibu ya, merangkum dari modul yang ada, karena di setiap modul itu kan ada indikator pencapaian kompetensi ya. Harapannya kan Bapak Ibu membaca modul itu. Jadi, oh iya. Jadi merangkum modul dari yang sudah tersedia ya. Dengan modul ya sudah sedia ya. Iya baik, terima kasih Ibu. Biar Bapak Ibu ini mau nanya Bu. Ya. Tapi kalau mau dikembangkan, ditambahkan juga nggak apa-apa Bu Desti. Ya. Ini mau nanya. Johari, silakan. Iya Bu. Iya. Ini kemarin semalam kan saya udah ngirim rangkuman. Ya, itu Pak. Entah udah dikasih nama atau belum, saya belum tahu kan. Ya. Itu bisa diperbaiki lagi, Bu? Iya. Sudah diupload di GC ya Pak Johari ya? Sudah Bu. Sudah. Kalau sudah, sebenarnya kalau nggak dikasih nama, di email Bapak Ibu itu kan sudah ada namanya. Namanya, nama emailnya Ari Johari. Oh, apa-apa Bu ya? Nama asli ya tuh Pak? Enggak, nama aslinya Johari Bu. Johari. Nama panggilannya Ari. Iya. Oh gitu, saya kira nama aslinya Ari Johari. Iya, iya. Bisa ya? Bisa, Pak. Mau nanya Bu. Ibu mau tanya Bu. Iya, Bu. Mau tanya. Silakan Bu, siapa ini? Saya Bu. Saya mau tanya ya Bu. Dian. Iya. Ya, saya Bu Dian Bu. Iya. Saya Bu Dian. Silakan Bu Dian. Dari gini Bu, ini kan tentang materi PPK, penguatan pendidikan karakter dan GLN. Yeah. Gini, bagaimana caranya kita menerapkannya dalam home learning Bu? Sedangkan di sini kan lebih kepada orang tua tuh lebih kepada yang penting hadir, yang penting mereka bisa mengikuti secara online dan gurunya pun saat ini mungkin hanya menerima saja, karena kita memang difokuskan untuk tidak boleh memberatkan kepada siswa pembelajaran jarak jauh ini. Lebih santai. Terus kalau menurut saya, apakah kita bisa memasukkan sedikit PPK ataupun GLN dalam setiap materi pembelajaran kita? Mungkin kalau dari segi mandiri, mungkin pasti mereka sudah agak semi mandiri dibanding tatap muka waktu di sekolah dulu gitu loh. Ya. Cuman saya lebih kepada kayak gotong royong, ya kan kita sendiri-sendiri, physical distancing. Jadi kita memang nggak boleh ketemu. Itu bagaimana caranya saya memberitahukan sedikit momen bahwa gotong royong itu perlu, sementara kita kan nggak bisa dipraktekkan. Kalau di sekolah kan saya bisa, ayo praktek diskusi sama-sama, menemukan satu tema dan sebagainya. Itu saja sih, terima kasih. Ya, Bu Dian, luar biasa sekali pertanyaannya, hot banget ini ya. Ya, memang ini Bu ya, pada saat pandemi seperti ini memang semuanya serba darurat ya. Jadi ada beberapa yang memang tidak bisa diterapkan. Ya. Namun yang penting Bapak Ibu tetap ada lah, walaupun tidak semuanya gitu ya. Misalnya di PPK itu kan ada religiusnya ya. Di pendidikan karakter yang religius, misalnya walaupun kita online, kita masih tetap mengajak anak-anak untuk berdoa sebelum pelajaran dimulai, seperti itu ya. Jadi memang kegiatan berdoa ini sepertinya kelihatan sepele ya, tapi kalau kita lakukan berulang-ulang itu akan menumbuhkan kebiasaan yang baik ke anak-anak, gitu ya. Nah, kalau untuk literasi di saat digital ini, literasi IT yang penting Bu ya, literasi digital, literasi IT. Nah, itu yang perlu kita tanamkan ke anak-anak gitu ya. Jadi bisa kita mengajak mereka untuk belajar bersama lewat media-media yang mereka belum pernah sebelumnya gitu ya. Misal via Zoom seperti ini, via Webex, via Google Meet, dan lain-lain ya, kita perkenalkan ke anak-anak. Atau misalnya Ibu membuat website khusus ya untuk kelas
kelas berapa ya? Kelas 4 6 ya. Kalau kemudian kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Ya, misalnya buat khusus website untuk kelas 4, di situ Ibu diisi materi-materi yang nanti bisa anak-anak unduh waktu, bisa dipelajari waktu, itu ya. Itu ya, jadi sedikit walaupun sedikit tapi kalau Ibu continue ya, telaten, dan tetap memperhatikan anak-anak, bahwa ini akan jadi tetap semangat kemudian ya, walaupun hanya via online, via ini ya virtual ya, tapi tetap kita harus anak-anak ini mereka tetap mau belajar, semangat belajar ya. Dan tentunya yang lebih penting itu pedagogik ya, aspek pedagogik pada anak. Kita tidak hanya memberikan tugas ya, tapi kita berikan ini feedback juga Bapak Ibu kekurangannya di mana. Jadi tidak hanya kita berikan tugas dan ayo cepat dikumpulkan sekian gitu ya. Itu tapi tidak ada feedback dari Bapak Ibu. Setelah itu sudah dibuatkan saja. Ya, mereka tidak merasa dihargai, dia udah mengerjakan susah-susah, ada feedbacknya ya dikasih nilai atau seperti apa bentuknya gitu ya, biar mereka itu merasa ya anak-anak ya, mereka tuh masih banyak butuh pujian, butuh dimotivasi ya. Kalau dipuji mereka tentunya akan lebih berbuat baik lagi ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu ini sudah pengalamannya luar biasa sekali ya. Itu kemudian ya, dan bisa menjawab pertanyaannya. Ya. Berikutnya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Tadi sudah banyak yang antri ya. Siapa tadi ya? Silakan. Pak Surahman sepertinya ya. Dibuka. Ya Bu, siap Bu. Ya. Ya. Tadi semangat. Sebenarnya pertanyaan tuh tadi sudah pertanyaannya sudah dari Ibu sebelumnya, cuma mungkin ada tambahan berkaitan dengan ekonomi, Bu. Iya. Halo? Iya. Ekonominya misalnya seperti kendala yang kita hadapi adalah ketika kita mengajar melalui WA Group atau Google Classroom, mereka mengalami yang masalahnya yaitu paket internetnya itu terkadang ada beberapa dari siswa kita itu tidak terpenuhi paket atau HP-nya tidak ada. Kira-kira kita nih sebagai guru apakah harus datengin ke rumah atau bagaimana, itu pertanyaan kita, langkah kita agar tadi pedagogiknya sampai, profesionalitasnya juga sampai. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, memang benar sekali ya Pak Surahman. Dan ini hampir menjadi permasalahan di beberapa sekolah ya. Ya, pada saat saya mengisi seperti ini, itu pasti yang dipermasalahkan ini ya. Dari beberapa siswanya ada yang mengeluh soal paket data dan lain-lain ya. Nah ini juga kembali tergantung ke kreativitas Bapak Ibu masing-masing ya. Kalau misalnya harus datang ke rumah-rumah ya, itu jaraknya jauh atau dekat ya Pak ya. Dan itu juga butuh, walaupun dekat juga butuh tenaga ya, butuh waktu dari Bapak Ibu semuanya ya. Seperti apa ininya ya, teknisnya. Mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan seperti di UT itu Bapak Ibu. UT, Universitas Terbuka itu kan memang dari dulu sistemnya PJJ ya, pendidikan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh. Kalau di UT itu peserta diberikan modul ya, terus dikerjakan dan pada saat selesai bisa mengerjakan tugas ya. Jadi memang ini benar-benar konsep merdeka belajar. Merdeka belajar itu belajar bisa di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Bahan-bahannya sudah kita berikan semuanya gitu ya. Contoh mungkin bisa dengan Google Class ya. Google Class ini kan tidak harus
selama 24 jam Bapak Ibu harus online di situ. Mungkin dia hanya butuh membuka untuk download saja, ya. Download itu kan hanya berapa menit, setelah di-download dikerjakan, setelah itu di-upload, ya. Itu pun nggak ini ya, nggak harus apa namanya, nggak harus selalu online, kan hanya berapa menit gitu aja ya. Jadi ini hanya salah satu contoh dari saya ya. Jadi bisa menggunakan Google Class itu. Kalau misalnya harus Zoom setiap hari seperti ini, nah ini Bapak Ibu yang memang yang makan banyak data paket dan lain-lain ya, Pak Surahman ya, kalau harus Zoom. Saya paham ini ya. Jangankan murid-murid kita sendiri, makanya saya meminimalisir agar kita tidak terlalu sering Zoom ya, hanya pada saat pembukaan saja dan sekarang dan penutup ya. Tapi kalau hanya Google Class itu saya yakin itu hanya butuh data yang kecil dan tidak harus online selama 24 jam ya. Jadi itu satu contoh ya, saya yakin Bapak Ibu nanti bisa mengembangkannya berbagai metode online yang lain yang sekiranya itu masih bisa menghemat gitu ya. Gitu. Gimana Pak Surahman? Mudah-mudahan bisa menjawab. Iya, Bu. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu? Selamat pagi Bu. Ya, saya Elizabeth dari SDN Joglo 01. Ya. Saya tidak mau bertanya karena tadi sudah diwakili oleh teman saya sebelum ini, ibu yang sebelum ini. Tetapi saya mau sharing sedikit mengenai penerapan nilai PPK itu di dalam kelas dan GLN ini. Karena kami juga sangat terbatas, saya ngajar di negeri dan memang masalah kuota itu bermasalah sekali. Jadi memang betul penggunaan Google Classroom itu, khususnya kita kan mengajar kelas atas ya, anak-anak itu sudah dapat diajarkan untuk menggunakan Google Classroom. Nah, pemberian video itu sangat membantu sekali Bu, khususnya untuk pemberian video yang berkaitan dengan nilai karakter. Di YouTube itu banyak sekali Bapak Ibu. Jadi biasanya saya di pagi hari itu ada pembiasaan pagi itu yang biasanya kalau kita di sekolah itu mengajarkan ketemu tatap muka kemudian dibahas menggunakan diskusi dengan anak, sekarang digantikan dengan pemberian video singkat sekitar 3-5 menit. Misalnya di YouTube ada misalkan video yang upin-upin tentang kerjasama atau tanggung jawab, itu bisa diberikan di pagi hari, lalu bisa dibahas sedikit, dan untuk penugasan lain-lain itu juga diberikan di Google Classroom-nya. Jadi cukup menghemat waktu dan tetap ada nilai-nilai karakter yang disampaikan per harinya kepada anak-anak. Kemudian untuk penggunaan Zoom atau Google Meet, itu juga kami lakukan seminggu sekali saja, biasanya di akhir minggu, dan itu membahas rekap apa yang sudah kita lakukan selama seminggu. Begitu, sekian Bu, terima kasih. Iya, luar biasa Bu Elizabeth, terima kasih sharingnya ya. Jadi itu Bapak Ibu tergantung kreativitas Bapak Ibu masing-masing ya. Saya yakin banyak sekali strategi yang bisa diterapkan ya dengan video-video ya. Tentunya video itu juga dianalisis dan mereka diminta untuk menyimpulkan, bisa mengambil hikmah dari video itu ya. Jadi tidak hanya melihat saja, tapi juga dianalisis ya. Setelah melihat video ini, kira-kira langkah apa yang akan kamu lakukan? Nah, seperti itu. Terima kasih Bu Elizabeth. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Bu. Ya, silakan. Bu. Ini Bu, mau nanya LK Bu. Oh, Pak Zuhri. Ya. Silakan Pak Zuhri. LK. Ya. LK-nya di tugas kita itu untuk yang modul pedagogik, komunikasi efektif, untuk merangkum itu sepertinya nomor 1, pembelajaran 1 dengan pembelajaran 2 hampir sama, Bu. Pembelajaran 1 itu ada identifikasi berbagai strategi komunikasi yang efektif. Sedangkan di nomor 2 juga ada itu memilih strategi komunikasi yang efektif. Nah, itu maksudnya gimana, Bu? Ada 2 hal yang sama, Bu. Iya. Makasih, Bu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk yang pertama itu baru ini, Pak ya, baru pengertiannya tentang komunikasi efektif. Pengertian komunikasi efektif itu seperti apa? Kalau yang di KP2 itu sudah mulai memilih, ya. Jadi memilih di situ ada bentuk-bentuk komunikasi efektif.
Ya, jadi bedanya itu. Kalau yang di KP2 itu sudah mulai menerapkan. Kalau di KP pertama itu masih pengenalan tentang berbagai macam komunikasi dan pengertiannya. Seperti itu Pak Zuhri ya. Jadi di modul itu sudah ada semuanya Pak, tinggal kita rangkum saja ya. Tidak perlu banyak-banyak. Yang penting ada komponennya itu ada di situ. Singkat, padat dan jelas gitu ya. Mana Pak Zuhri? Ya, terima kasih Bu. Ya, di modul sudah ada semua. Ya. Jadi jawabannya di modul Bapak Ibu jangan ambil dari searching di Google ya, nggak perlu karena sudah ada di situ. Tujuannya biar Bapak Ibu mau mengkaji modul, mau membaca modul. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, saya akhiri ya. Ada Bun. Ya, mau nanya, itu setiap ini ada batasan halaman nggak Bu? Berapa halaman? Yang mana Pak? Misalnya yang tugas pertama Bu ini harus ada batasan halaman nggak Bu dalam merangkum itu Bu? Oh gitu ya. Kalau batasan sih tidak ada Pak ya. Tidak ada. Jadi yang penting ini keseluruhan itu ya. Keseluruhan komponennya ada semua gitu ya. Tidak ada batasan. Yang penting komponen yang diinginkan di setiap IPK itu sudah terpenuhi gitu ya. Terpenuhi. Ya. Ya. Terima kasih Bunda. Ya, sama-sama. Ya. Baik Bapak Ibu, bisa saya akhiri ya. Sudah jam 10:17 ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, dan mohon maaf kalau ada yang japri saya, mungkin saya terlalu lama menjawabnya ya karena harus menjawab satu persatu. Itu saja. Silahkan Bapak Ibu melanjutkan aktivitas. Untuk yang hari ini kan modul pedagogik sudah saya share di WA, sudah ada. Itu dikumpulkan paling lambat besok siang ya Bapak Ibu ya. Besok kan sudah hari Rabu. Hari Rabu. Kalau bisa hari Kamis sudah selesai semuanya. Ya, hari Kamis malam ya. Kamis malam itu harus selesai semuanya karena Jumat pagi kita sudah post-test. Jumat siangnya kita penutupan. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.